Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9. Hari ini adalah pertemuan ketiga dalam bab teks pidato persuasif. Pada pertemuan kedua kemarin, kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan informasi pada teks persuasif atau teks pidato persuasif. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana cara menyimpulkan pidato persuasif dan bagaimana struktur teks pidato persuasif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan pada teks persuasif. Kebahasaan menjadi salah satu aspek penting dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah membujuk pendengar. Tidak heran jika dalam pidato persuasif tersebut akan dijumpai beberapa kalimat persuasif atau kalimat membujuk, agar orang yang mendengar pidato tersebut menjadi tertarik dan mengikuti arahan dari sang orator. Nah, pada ciri kebahasaan teks persuasif ada beberapa ciri-ciri. Nah, antara lain 1. Kalimat persuasif, 2. Konjungsi atau kata hubung, 3. Kalimat aktif, 4. adalah kata tugas, 5. Kalimat emotif, 6. Kosakata bidang ilmu atau yang kita lebih mengenalnya dengan istilah, dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Nah, kesempatan kali ini Bunda akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri pertama dari kebahasaan teks pidato persuasif adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak seorang penulis atau kali ini adalah orator. Ciri-cirinya yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak orang lain. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, kalimat persuasif ini bisa juga dikatakan dengan kalimat seru, namun untuk penekanannya itu lebih rendah, tidak menggunakan nada yang terlalu tinggi. Jadi walaupun dia menggunakan tanda seru, cara pembacaannya pun tidak seperti menggunakan tanda seru pada umumnya, yaitu meninggi. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke penjelasan ciri dari kebahasaan teks persuasif yang nomor 2, yaitu konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung. Pengertian dari konjungsi itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya atau satu klausa dengan klausa lainnya. Konjungsi dibagi atas 4 macam, yaitu konjungsi koordinatif, kedua konjungsi subordinatif, yang ketiga konjungsi korelatif, dan yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Dari 4 buah jenis konjungsi tersebut ada beberapa jenis katanya. Nah, Bunda akan menjelaskan satu persatu jenis katanya di penjelasan berikut ini. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang berkedudukan sama atau yang lebih dikenal dengan majemuk setara. Jadi konjungsi koordinatif terdiri dari kata dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Jadi 5 contoh kata ini adalah bagian dari kata-kata konjungsi koordinatif. Contoh kalimatnya adalah ibu memasak sayur dan aku memotong kentang. Kata dan di situ digunakan sebagai petanda bahwa 2 kalimat tersebut sama atau setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Di situ ibu memasak sayur dan aku memotong kentang. Kejadiannya sama-sama pada saat itu juga. Itu adalah konjungsi koordinatif. Selanjutnya, konjungsi subordinatif. Baik, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang tidak berkedudukan sama atau majemuk bertingkat. Ini adalah lawan dari konjungsi koordinatif. Kalau koordinatif itu setara, kalau subordinatif adalah bertingkat. Di sini ada 2 klausa yang berbeda dan itu ada anak kalimat serta induk kalimat. Nah, jadi di situ klausanya lain kedudukannya. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri, sementara itu anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus bergabung dengan induk kalimat.
Contoh dari konjungsi subordinatif ada sejak, bila, andaikan, agar, meskipun, seperti, sebab, sehingga, dengan, dan bahwa. Ini hanya contoh saja karena masih banyak konjungsi subordinatif lainnya. Silahkan kalian cari di Google atau di penghantar bahasa Indonesia yang lain. Nah, di sini contohnya adalah aku tetap berangkat ke rumah nenek meskipun hujan turun dengan lebatnya. Di sini ada kata meskipun sebagai konjungsi subordinatif. Seperti yang kalian ketahui bahwa induk kalimat aku tetap berangkat ke rumah nenek itu tetap bisa berdiri sendiri tanpa hujan turun dengan lebatnya atau anak kalimat. Jadi hujan turun dengan lebatnya itu hanya memberikan kejelasan tentang induk kalimatnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif berbeda dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi ini terdiri atas dua pasang kata hubung. Jadi contohnya ada baik maupun tidak hanya tetapi juga demikian sehingga. Jadi dua kata hubungnya itu berpasangan, jadi satu kesatuan. Contoh kalimatnya adalah pekerjaan di rumah besar itu tidak hanya sebagai kepala asisten rumah tangga, tetapi juga sebagai pengelola jadwal tuan besar. Di situ ada kata tidak hanya dan tetapi juga. Itu adalah satu kesatuan konjungsi korelatif pada sebuah kalimat. Sebenarnya ada lebih dari satu kalimat digabung menjadi satu hingga membutuhkan konjungsi korelatif. Yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Arti dari konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat ada di awal kalimat. Contoh dari konjungsi antar kalimat antara lain akan, tetapi, kemudian, sebaliknya, bahkan, dan oleh sebab itu. Ini hanya sebagian dari contoh konjungsi antar kalimat. Ada beberapa lagi yang banyak sekali sebenarnya contoh-contoh dari konjungsi antar kalimat itu. Contoh kalimatnya adalah titik-titik-titik, ini artinya adalah kalimat sebelumnya. Kemudian namun banyak sekali masyarakat meragukan kebenaran informasi yang sudah tersebar. Namun adalah konjungsi antar kalimat. Nah, setelah namun harus menggunakan koma sebagai tanda bahwa itu adalah konjungsi antar kalimat. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang ketiga yaitu kalimat aktif. Buat kalian, kalimat aktif mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Jadi, subjeknya melakukan kegiatan dan objeknya dikenai kegiatan. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri dari kalimat aktif adalah subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berawalan me atau ber. Meskipun demikian, tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut. Jadi sebenarnya tidak menggunakan imbuhan. Contoh, aku makan, aku lari, aku tidur. Itu adalah kalimat aktif. Nah, kalimat aktif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Aktif transitif adalah aktif yang predikatnya memerlukan objek, jadi harus menggunakan objek. Contoh kalimatnya, Anita menyapu halaman. Kalimat aktif transitif ini bisa diubah menjadi kalimat pasif, menjadi halaman disapu oleh Anita. Sedangkan aktif intransitif adalah lawan dari transitif. Predikatnya tidak memerlukan objek, yang di atas memerlukan objek. Intransitif tidak perlu menggunakan objek. Contohnya Rido berlari. Nah, intransitif ini tidak bisa diubah menjadi pasif. Seperti itu. Selanjutnya adalah kata tugas. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kata tugas. Kata tugas terdiri dari kata depan, kata konjungsi atau kata hubung, kata sandang, dan kata seru. Untuk konjungsi dan kata seru sudah dibahas sebelumnya. Konjungsi sudah kita bahas tentang korelatif, koordinatif, subordinatif, dan antar kalimat. Dan kata seru adalah bagian dari kalimat persuasif atau unsur kebahasaan yang pertama tadi. Nah, kita akan membahas tentang kata depan dan kata sandang.
Kata depan sendiri, contohnya adalah di, pada, ke, dari, hingga, dan akan. Ada contoh-contoh lain untuk kata depan. Jadi kalian silahkan saja mencari referensi lain tentang kata depan yang lainnya ya. Kata-katanya masih banyak sekali di luar sana. Nah, contohnya adalah tempat cuci tangan ada di depan rumahku. Ingat, di sini adalah kata depan, sehingga penulisannya harus dipisah dari kalimat sebelumnya. Sedangkan kata sandang terdiri dari sang, si, hang, dan para. Nah, di sini contohnya adalah berkat ketelatenannya melestarikan anggrek, Pak Sufi dijuluki si Tuan Anggrek. Si di sini adalah kata sandang. Kita akan ke unsur kebahasaan selanjutnya. Kosakata emotif. Kosakata emotif adalah unsur kebahasaan untuk teks pidato persuasif selanjutnya. Kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Terkadang mengandung makna konotatif. Untuk seseorang yang sedang melakukan pidato persuasif, kosakata emotif ini sangat perlu karena membuat pendengar bersimpati atau termotivasi dengan apa yang dia sampaikan. Contohnya adalah, wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sing-singkan lengan baju kita demi kemajuan nusa dan bangsa. Kata sing-singkan di sini adalah kata kerja yang penuh dengan emosi atau kata-katanya berapi-api. Nah, di situ sing-singkan itu adalah makna konotatif. Nah, lengan baju itu maksudnya kita memberikan kontribusi lebih atau bersemangat untuk kemajuan nusa dan bangsa kita. Kita akan ke ciri kebahasaan teks pidato persuasif selanjutnya. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif selanjutnya adalah kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan itu memang sengaja dibuat atau sengaja disampaikan oleh orang yang berpidato atau oleh seorang orator untuk meyakinkan pendengarnya agar semakin percaya dengan apa yang ia sampaikan. Istilah-istilah itu bisa menguatkan argumen yang memang dilontarkan untuk memberikan ajakan atau mempengaruhi si pendengar pidato. Dan unsur selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim atau persamaan kata atau padanan makna kata. Jadi dicari beberapa padanan kata yang memang lebih meyakinkan, dan seorang orator hendaknya bisa memilih diksi untuk membuat pendengar menjadi antusias. Tidak salah menggunakan diksi. Nah, diksi ini saya katakan ada di sinonim karena kata indah saja memiliki sinonim yang sangat banyak. Jadi seorang orator harus pandai memilah kata agar pidatonya bisa lebih dipahami dan lebih menarik dan dapat mempengaruhi pendengar. Adalah kata benda abstrak, kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi kata benda tersebut tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dicium. Nah, jadi kata benda ini hanya dapat digunakan dengan menggunakan pikiran dan perasaan, yaitu kata benda abstrak atau yang tidak nyata. Penjelasannya ada di berikut ini. Kata benda abstrak adalah salah satu unsur kebahasaan teks pidato persuasif, dan ini adalah ciri kebahasaan yang terakhir. Di awal sudah dijelaskan bahwa kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak nyata dan tidak bisa dilihat atau dirasa dengan panca indera. Nah, jadi ini adalah kata benda yang hanya dapat digunakan dengan informasi yang diperoleh dari perasaan dan pikiran. Nah, kata benda abstrak ini bisa saja masuk di jenis-jenis kata yang lain seperti kata ulang, kata ganti, kata sifat yang lebih condong di kata sifat. Contoh-contohnya seperti yang tadi kita lihat di sini. Keuntungan yang kita dapatkan apabila rajin belajar adalah ilmu yang bermanfaat. Keuntungan itu sebenarnya juga bisa masuk ke dalam kata sifat, karena untung adalah kata sifat, tapi di sini adalah kata benda abstrak atau kata benda yang tidak nyata. Kita bisa menjadikannya sebagai kata benda, namun juga masuk ke dalam kata sifat. Biasanya di pidato persuasif ini sering digunakan karena untuk
mempengaruhi. Tetap semua kata-kata yang digunakan di teks persuasif, teks pidato persuasif adalah kata yang mempengaruhi pendengar. Baik, itu saja 6 buah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dari kelas 9, terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bunda. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan dapat membantu kalian dalam proses belajar mengajar di rumah. Dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.